teman-teman, bertemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Pada kesempatan kali ini, Vivi akan menjelaskan macam-macam data. Namun, teman-teman yang belum paham tentang data, saya sarankan untuk menonton video saya yang sebelumnya. Apa itu data dan statistika? Nah, teman-teman yang sudah siap untuk menonton, mari kita saksikan video selanjutnya setelah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan informasi jika Vivi mengupload video baru. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam data. Jadi ada beberapa sudut pandang yang akan kita gunakan nanti untuk mengklasifikasikan data. Oke, jangan kemana-mana, mari kita melihat sudut pandang yang pertama. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber dan siapa penggunanya. Nah, berdasarkan sumber dan siapa penggunanya, data bisa diklasifikasikan dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yang bagaimana? Jadi, data internal adalah data yang digunakan dan diperoleh atau dimiliki oleh suatu badan itu sendiri. Atau misalkan kita punya perusahaan A. Perusahaan A mempunyai data tentang data penjualannya, sehingga itu menjadi data internalnya karena dia itu datanya, kemudian dia gunakan sendiri itu datanya. Paham? Kemudian kalau misalkan tadi internal di dalam, eksternal, data eksternal kebalikan dari data internal. Jadi data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar, tetapi digunakan si badan ini tadi atau si perusahaan A ini. Contohnya misalnya minat beli masyarakat terhadap produk A misalkan, sama yang dijual dengan perusahaan A, sehingga data tersebut bisa digunakan oleh perusahaan A untuk pengembangan perusahaannya. Ini data berdasarkan cara memperolehnya. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi lain atau dari orang lain. Jadi si pengguna ini tidak melakukan pengambilan secara langsung untuk datanya. Nah, untuk data primer, dia harus melakukan pengambilan data secara langsung. Tidak boleh mengambil data dari lembaga lain atau dari orang lain. Jadi bedanya, kalau sekunder kita bisa mengambil data yang sudah ada. Kalau primer, kita harus turun sendiri di lapangan untuk mengambil datanya. Selanjutnya, data berdasarkan waktu pengambilannya. Kita membagi dua. Yang pertama, data cross section, dan yang kedua, data time series. Data cross section adalah data yang diambil pada satu waktu tertentu. Jadi, kebalikan dong dengan time series, karena time series adalah data yang diambil berdasarkan periode-periode waktu tertentu. Periodenya bisa menggunakan jam, hari, bulan, minggu ya juga bisa, ataupun tahun. Jadi sesuai dengan periode yang ditentukan. Berdasarkan sifatnya, jika dibagi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Intinya atau gampangnya seperti ini. Kalau data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Biasanya dia hasil wawancara ataukah hasil observasi secara langsung. Nah, sedangkan kalau data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat dioperasikan menggunakan rumus-rumus matematika atau statistika. Data kuantitatif juga bisa dibagi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh berdasarkan mencacah atau menghitung. Misalkan jumlah rumah tangga di suatu desa ataukah jumlah sekolah di suatu kecamatan. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Misalnya tinggi badan siswa suatu SD, ataukah berat badan siswa di suatu SD. Berdasarkan skala pengukurannya, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama maksud saya yaitu data nominal. Data nominal adalah data kategori yang bisa menggunakan angka maupun huruf
yang membagi objek dalam kelompok-kelompok tertentu. Tapi pembagian objek ini tidak ada tingkatan satu sama lain. Contohnya kita membagi jenis kelamin, misalkan untuk perempuan nilainya 0, untuk laki-laki nilainya 1. Dari penggunaan angka 0 sama 1 ini tidak ada artinya, hanya sebatas simbol. Kemudian data ordinal. Data ordinal juga mengkelompokkan objek beberapa kelompok tertentu, tapi pemberian kelompok itu nantinya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Misalnya, kita ingin membagi orang-orang di suatu desa berdasarkan tingkat pendidikannya. Jadi misalkan kita memberikan tingkatan untuk SMP itu 5, SMP itu 4, SD 3, dan TK itu 2. Nah, ini memiliki tingkatan, beda dengan nominal tadi. Angka 1 dan 0 itu tidak memberikan pengaruh bahwa ini lebih di atas atau tidak. Tetapi di sini di nilai ordinal, misalkan 5 itu menandakan bahwa dia sudah SMA yang lebih di atas dari SMP, begitu. Data interval. Nah, data interval yaitu data yang dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran satuan atau unit yang sama, dapat diurutkan berdasarkan kelompok tersebut sebagaimana data ordinal. Data interval umumnya bersifat kontinu. Namun, data interval tidak mengenal nol mutlak. Jadi angka-angka di data interval itu hampir seperti biasanya, tetapi yang kurang itu adalah jika ada nilai 0 bukan berarti tidak ada. Seperti data suhu, seperti itu. Suhu 0 itu bukan berarti tidak ada pada saat itu kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya data rasio. Nah, data rasio yaitu data yang dalam kuantifikasinya mempunyai nilai 0 mutlak. Artinya kuanti atau 0 dapat masuk sebagai anggota data rasio bersifat kontinu. Seperti itu. Jadi untuk interval dan rasio sama-sama bersifat kontinu atau merupakan hasil pengukuran. Seperti itu. Jadi semoga teman-teman paham dengan macam-macam data yang telah saya sampaikan. Oke teman-teman, selesai juga kita membahas macam-macam data. Nah, bagi teman-teman yang punya tanggapan lain atau saran mengenai materi ataukah apa yang saya sampaikan pada hari ini yaitu macam-macam data, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dengan menekan tombol merah dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai di sini. Teman-teman yang mendapatkan manfaat dengan adanya video ini, silahkan tekan tombol like dan berikan komentarnya berdasarkan apa pengalaman teman-teman menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.